Shalom, perkenalkan nama saya Anaria Silaban, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 3 Grup A. Berikut ini video pemaparan saya tentang tokoh misionaris David Jacobus Bosch untuk memenuhi tugas mata kuliah misiologi saya oleh dosen pengampu Tiur Imeldawati Purba MPDK. Misionaris David Jacobus Bosch. David lahir di Kuruman pada tanggal 13 Desember 1929 di Provinsi Cape di Uni Afrika Selatan. Dia dibesarkan di rumah seorang Afrikaner yang nasionalis tanpa memperdulikan warga kulit hitam negaranya, dan pada tahun 1948 ketika Partai Nasional berkuasa dan mulai melaksanakan program apartheid, Bosch menyambutnya. David adalah seorang misiolog dan teolog berpengaruh yang terkenal karena bukunya Transforming Mission. Pada hari kemerdekaan 27 April 2013, ia secara anmurta menerima Order of the Baobab dari Presiden Afrika Selatan atas perjuangan tanpa pamrihnya demi kesetaraan dan dedikasinya terhadap peningkatan komunitas. Dengan melakukan hal tersebut, ia menghayati nilai-nilai non-kemanusiaan, rasialisme melawan arus utama budayanya sendiri. Merasakan panggilan untuk menjadi misionaris, David pindah ke sekolah teologi dan lulus dengan gelar Bachelor of Divinity dan Master of Art dalam bahasa Afrika. Dia kemudian pergi ke Swiss untuk belajar gelar doktor di bidang perjanjian baru di Universitas Basel di bawah bimbingan Oscar Cullmann yang mempengaruhi Bosch untuk mengakomodasi lebih banyak ekumenisme. Pada tahun 1957, David memulai satu dekade bekerja sebagai misionaris di DRC yang merintis gereja di Transkei. Pada tahun 1967, ia mengambil posisi sebagai dosen sejarah gereja dan misiologi di Sekolah Teologi DRC yang melatih para pemimpin gereja kulit hitam di Transkei, di mana ia juga membangun hubungan dengan gereja Katolik Roma dan Anglikan dan mulai mengembangkan pelayanan penulisannya saat itu. Pada teori misi, David menulis tentang kekhawatirannya bahwa misi Kristen untuk membawa kabar baik kepada orang kulit hitam Afrika dapat disalahartikan sebagai motif kolonial dan nasionalistis yang mengakar dalam perpecahan ras. Terisolasi dari mayoritas di Kongo yang mendukung apartheid, David meninggalkan kampusnya pada tahun 1971 untuk menjadi profesor misiologi di Universitas Afrika Selatan di Pretoria, yang pada saat itu merupakan satu-satunya universitas antarras di Afrika Selatan. Di sana dia menyunting jurnalnya Theologia Evangelica dan terus menulis. Ia ditawari menjadi ketua misi dan ekumenik di Princeton Theological Seminary di New Jersey, Amerika Serikat, namun memilih untuk tetap bekerja melawan apartheid di Afrika Selatan dan Kongo. Pada tahun 1979, ia membantu mengkoordinasikan pertemuan lebih dari 5.000 orang Kristen Afrika dari berbagai latar belakang sebagai demonstrasi gereja sebagai komunitas alternatif yang mewujudkan kerajaan Allah. Pada tahun 1982, ia mempromosikan sebuah surat terbuka kepada Kongo yang ditandatangani oleh lebih dari 100 pendeta dan teolog yang secara terbuka mengutuk apartheid dan menyerukan gereja untuk bersatu dengan gereja-gereja kulit hitam. Misi secara sederhana adalah partisipasi umat Kristiani dalam misi pembebasan Yesus, mempertaruhkan masa depan yang tampaknya tidak dipercayai oleh pengalaman yang dapat diverifikasi. Ini adalah kabar baik tentang kasih Tuhan yang diwujudkan dalam kesaksian suatu komunitas demi dunia. Misi kita tidak memiliki kehidupannya sendiri, hanya di tangan Tuhan yang mengutus misi kita dapat benar-benar disebut misi. Hal ini karena inisiatif misionaris datang dari Tuhan saja. Umat Protestan khususnya ditantang sehubungan dengan struktur misi mereka yang terlalu pragmatis, kecenderungan mereka untuk menggambarkan misi hampir secara eksklusif dalam kategori-kategori verbalis, dan tidak adanya spiritualitas misioner dalam gereja-gereja mereka, yang seringkali secara drastis memiskinkan semua upaya terpuji mereka dalam mencapai tujuan bidang keadilan sosial. Kematian tragis David dalam kecelakaan mobil tanggal 15 April 1992 telah meninggalkan kita semua yang mengenalnya sebagai sahabat, kolega, teologi misi terkemuka, dan negarawan gereja dengan perasaan kehilangan yang tak terpisahkan. Dalam hidup dan pelayanannya, ia menggabungkan beasiswa kelas 1 dan pemuritan Kristen yang setia. Kesetiaannya terhadap tanah airnya Afrika Selatan
nampaknya diperkuat justru oleh integritas pribadi yang mengharuskan dia menghidupi apa yang dia pahami sebagai inti dari Injil. David mengetahui secara eksistensial dan pada tingkat tertentu yang sebagian besar dari kita tidak pernah pahami. Apa artinya hidup dan bekerja melawan arus budaya menjadi kontra budaya. Dia adalah nabi di antara kita, seiring dengan pengetahuannya yang luas di bidang studi Alkitabiah, teologi, sejarah gereja, dan misiologi. David memiliki kemampuan langka untuk menyaring wawasan dan kebijaksanaan untuk memenuhi tuntunan zaman. Simpatinya yang luas terhadap seluruh bagian keluarga Kristen dan bakat komunikasinya menjadikannya teman yang dapat dipercaya dan dihormati kemanapun ia pergi.